wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil laporan seminar literasi keuangan yang berjudul Pasar Modal. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Afina Trisnawati dengan NIM 64230575. Dan di sebelah saya yaitu Perkenalkan, nama saya Melatiani Keanggraini dengan NIM 64232237 dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sisti Tianidar dengan NIM 64232769. Perkenalkan, nama saya Regina Padilla dengan NIM 64231916. Perkenalkan, nama saya Afif Radiansa dengan NIM 64231054. Perkenalkan, nama saya Dimas Septiana dengan NIM 64230420. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ahmad, NIM 64230868. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan di mana berbagai instrumen investasi jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif lainnya yang diperdagangkan. Pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan dan pemerintah dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan seperti individu dan institusi. Fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sumber pendanaan. Pasar modal menyediakan akses bagi perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang dengan menerbitkan saham atau obligasi. Dengan adanya dana ini, perusahaan dapat melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produk, atau membiayai proyek-proyek besar yang akan mendukung pertumbuhan bisnisnya. Kedua, sarana investasi. Pasar modal memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Dengan berinvestasi, masyarakat dapat mengoptimalkan dana yang dimiliki dan memperoleh keuntungan dalam bentuk capital gain, kenaikan harga, atau dividen pembagian keuntungan perusahaan. Yang ketiga, indikator ekonomi. Kinerja pasar modal sering dijadikan indikator kondisi perekonomian suatu negara. Indeks harga saham biasanya mencerminkan sentimen dan ekspektasi pelaku pasar terhadap perekonomian, baik domestik maupun global. Ketika indeks naik, biasanya mencerminkan optimisme, sementara penurunan indeks dapat menunjukkan kekhawatiran atau ketidakpastian. yang keempat, yaitu redistribusi kekayaan. Dengan adanya pasar modal, masyarakat dari berbagai lapisan dapat berpartisipasi dalam kepemilikan perusahaan besar melalui investasi saham. Ini membantu distribusi kekayaan lebih merata karena tidak hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga oleh masyarakat luas. Pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal terbagi menjadi 4. 1. Emiten, perusahaan atau lembaga yang menerbitkan surat berharga untuk dijual di pasar modal. 2. Investor, individu atau institusi yang melakukan pembelian surat berharga untuk mendapatkan keuntungan. 3. Pialang atau broker, perusahaan sekuritas yang menjadi perantara transaksi antara emiten dan investor. 4. Lembaga penunjang termasuk kustodian, biro administrasi efek, dan lembaga penjamin emisi yang mendukung operasional pasar modal. Instrumen pasar modal.
Yang pertama, saham. Saham adalah bukti kepemilikan atau suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak atas sebagian aset dan pendapatan perusahaan, serta berhak mengikuti rapat umum pemegang saham RUPS. Jenis-jenis saham ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferred. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk memperoleh dana investor. Penerbit obligasi berjanji membayar bunga secara periodik serta mengembalikan pokok pinjaman pada jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi ada 3, yaitu 1 obligasi korporasi, 2 obligasi pemerintah, dan 3 obligasi daerah. Yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi di mana dana dari banyak investor dikelola oleh manajer investasi untuk menginvestasikan dalam portofolio efek seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Jenis-jenis reksadana ada 4, yaitu reksadana dana saham, reksadana obligasi, reksadana campuran, reksadana pasar uang. Mekanisme pasar modal. Pasar modal memiliki mekanisme yang mengatur bagaimana transaksi terjadi antara penjual dan pembeli. Proses ini termasuk tahap initial public offering atau IPO. Untuk saham baru, perdagangan di bursa efek, untuk saham yang sudah tercatat, dan juga sistem regulasi dari otoritas pasar modal, seperti OJK di Indonesia, untuk memastikan transaksi berjalan secara adil dan transparan. Risiko dan keuntungan investasi di pasar modal. Risiko pasar. Nilai investasi turun karena perubahan kondisi ekonomi, politik, atau sentimen pasar. Risiko likuiditas. Beberapa instrumen investasi mungkin sulit dijual dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Risiko default, terutama pada obligasi, ada kemungkinan pihak penerbit gagal membayar bunga atau pokok pinjaman. Keuntungan, capital gain, dan dividen, investor bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain, atau dari pembagian laba perusahaan dividen. Peran pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena menyediakan mekanisme bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang yang dibutuhkan untuk pembangunan. Beberapa peran pasar utama pasar modal dalam perekonomian yaitu sumber pendagangan untuk perusahaan, sarana investasi bagi masyarakat, dan stabilisasi perekonomian. Kesimpulannya adalah pasar modal merupakan elemen kunci dalam sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan peluang bagi individu untuk berinvestasi. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi